syukuri ilmu yang telah dianugerahkan, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara diamalkan. Tentu tidak semua ilmu kalian bisa amalkan. Kalian yang tingkat 3 sudah tahu nikah itu sunat, ndek langsung merarik marale ma'aru. Punya timing, punya waktu masing-masing. Kalian disuruh ikhlas, tidak spontanitas, bisa menjadi orang ikhlas, jadi butuh proses. Jadi ilmu yang kalian amalkan, ilmu mudah. Mara semisal sembahyang tahajud, molah dan sembahyang duha, ya gampang. Demikian juga banyak membaca Quran, banyak membaca sholawat, seperti pesan wasiat dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Zaman sekarang zaman mungkarat, memerlukan banyak baca sholawat, terus membaca Quran, zikir and tobat, terus mengingat Allah setiap saat. Itulah pesan wasiat dari guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, yang tidak semua bisa kita amalkan. Pesuruh membaca Quran, berapa kali Anda baca Quran? Khatam tidak sekali sebulan? Jika tidak, berarti kita termasuk orang yang melanggar wasiat, tidak menunaikan wasiat. Ada alamut pikir-pikirnya selaput langgar wasiat, tidak benar. Mengingat Allah setiap saat. Siapa yang mampu mengingat Allah setiap saat? Paling kita mengingat Allah tatkala ada bencana, tatkala sakit, ingat tipe Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sehat, ya udah lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa berat mengamalkan wasiat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Baca Quran aja Anda semua kita lulusin. Ya. Membaca selawat, alhamdulillah kita istiqomah membaca salatun nahdatain, alhamdulillah selalu kita baca Allahumma aslih salawat islahul ummah. Ara idap telulus ni. Baca Quran, alhamdulillah, mana-mana yasin lah. Apalagi zikir, alhamdulillah, syukur narak lawik dengan mati, arak tot sikir-sikir kan. Kalau tidak dengan mati, malas kita untuk zikir. Nah, bertaubat, alhamdulillah, setelah setiap selesai solat kita membaca astaghfirullah. Nah, yang berat ini, yang terakhir ini, mengingat Allah setiap saat. Berat ini. Coba Anda hitung-hitung sehari semalam yang 24 jam, berapa kali, berapa lama, berapa menit, berapa detik kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Papah nejak berat. Kita merasa berat dan berat. Pantaslah kata Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, ukuran penyebab tingginya derajat kewalian seseorang di sisi Allah bukan karena banyak kitab yang dia hafal, yang dia baca. Memang ini cocok kesampian lek kalian. Burung mapal jurumiyah laun. Burung mapal Al-Quran laun. Batal Anda menghafal amsilatul jadidah. Memang begitulah bahasanya Al-Maghfurlah Bapak Maulana. Ukuran ketinggian kewalian seseorang di sisi Allah bukan semata-mata hanya banyak kitab yang dia hafal, banyak guru tempat berguru, banyak rukuknya, banyak tasbihnya dan seterusnya. Tapi bahasan Al-Maghfurlah adalah dari bisa tidaknya menjaga hatinya selalu ingat kepada Allah. Ia tak berat neto. Ia bunaran atin teni namanya Baitullah. Ia bun teparan ati kita, atau istilah dalam ilmu tasawuf latifatul qalbi namanya. Di sanalah dikatakan Baitullah, rumahnya Allah. Apa arti rumah Allah? Tempat Allah.
Apa maksud daripada tempat Allah yang selalu tetap ada di sana? Allah. Rumah bupati, pendopo, berarti bukan rumah polisi. Berarti bukan rumahnya Pak Gubernur. Istana Jokowi, berarti siapa yang tinggal di sana? Presiden, bukan menteri, bukan bupati, bukan gubernur. Jelas itu? Itu maknanya. Rumah Manuk, berarti Saito, saudara Manuk. Tidak ada Tuan Guru di sana. Jangan Anda cari Mahadah, salah alamat Anda. Kalau cari Mahadah, carinya kemana? Aspuri. Yalah lain peta. Jangan Anda cari ke kandang ayam. Kandang ayam berarti yang ada di sana ayam doang. Jangan cari burung. Harap terjual kedet tete. Salah alamat kamu. Kandang sapi berarti yang ada hanya sapi doang. Tidak ada bebek, tidak ada burung, tidak ada ayam. Demikian halnya juga dengan hati kita yang disebut dengan Baitullah, maknanya adalah yang selalu ada di hati adalah Allah. Angan tenu oleh Allah harap. Coba apa le angan menan ini? Kebanyakan hatimu sedang kosong sekarang ini. Hatimu saat ini sedang kosong. Tidak ada. Tidak ada di hatimu Indomie. Tidak ada di hatimu motor. Tidak ada di hatimu Quran. Tidak ada di hatimu kopi. Tidak ada di hatimu banat. Tidak ada di hatimu banin. Kosong hatimu saat ini. Coba saat ini isilah hatimu dengan Allah. Apa maksudnya? Coba liangan menu. Coba Allah liangan menani. Allah liangan buka. Sekalipun matamu melong, bewehmu nganga, tapi ada di hatimu Allah subhanahu. Bisa itu? Coba anaknya semendak. Melong tetap melong, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, senyum silahkan. Nampakkan senyummu tidak ada masalah. Begaruk yang genit silahkan. Mungkin diman bersampun, diman sempat. Silahkan. Tapi upayakan, berusahalah. Mulai malam ini, masukkan di hatimu Allah. Alias sarak liangan menu Allah. Tahu mendek kira-kira? Bisa banat? Cobaan angka. Yang banin bisa? Sudah bisa? Bisa atau belum? Bisa atau belum? Sulit ya? Sulit atau sekat? Sekat ya? Iya. Jadi baru bisa harus melalui riadoh. Melalui pelatihan. Setelah riadoh latihan perlu mujahadah. Tidak melatihan sekali silat kolak imam langsung tobat. Dan dia bagian kan. Butuh yang kedua namanya mujahadah. Butuh semangat, pantang menyerah. Mujahadah araneto. Ya, semangat. Nani ndik neman sang bareh ndik nemang sang lema. Butuh riyadhah dan mujahadah untuk menetapkan di dalam hati atau di Baitullah itu ada Allah subhanahu wa ta'ala. Butuh latihan. Adanya tidak spontanitas, tidak secepat itu. Coba sekarang. Coba di dalam hatimu, hadirkan di dalam hatimu siapa misalnya? Beraya misal. Saya kira-kira balik lalu angan metro. Coba dulu. Bisa tidak dihadirkan dalam hati? Tahu mana? Coba 1, 2, 3 bisa? Bisa ya? Oh bisa dia. Kalau banin, hadirkan di dalam hatimu siapa yang paling kau cintai. Bisa? Bisa kan? Kenapa bisa? Butuh proses itu. Pira puluh tahun nak memboya darah meneruan. Pira puluh tahun hidup lek baun dunia memboya mama menu kegagahan. Kan lama itu. Lama puluhan tahun prosesnya. 2 tahun setengah kli anjani tumben keboya nina marak ke enges kamu. 2 tahun setengah. Ya kan? Butuh jadi proses. Jadi tatkala kalian tidak bisa, prosesnya tentu banyak prosesnya. Dari Anda berapi,
dari Anda berpopor, dari Anda bersolek, dari Anda bermake up dan seterusnya, barulah bisa melekat di hati orang yang melihat. Kan proses itu. Ya, apalagi untuk menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala di dalam hati itu butuh proses, butuh riyadhah, butuh namanya mujahadah, sehingga ada zikir yang kita gunakan namanya zikir nafi isbat. Nafi kita tiadakan. Di mana kita tiadakan? Di Baitullah itu. Kita tiadakan di hati. Apa yang kita tiadakan? Semua-muanya. Setelah kita tiadakan, ada isbatnya. Apa yang kita isbatkan? Apa yang kita tetapkan? Allah. Nafikan segala sesuatu, segala-galanya. Yang kita isbatkan hanyalah Allah. Ia kena makna zikir nafi isbat. Kita nafikan, kita tiadakan segala-galanya. Kita tiadakan nasi, tiadakan segala-galanya pokoknya. Yang kita isbatkan, tetapkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah gambarannya sebagai riyadhah, sebagai upaya, usaha agar hati kita ini untuk selalu dan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi butuh proses ya, asal diketahui dululah. Mudah-mudahan pada tahun-tahun mendatang usia yang akan datang itu bisa kita amalkan. Minimal paling kurang tatkala sakaratul maut. Tatkala kalian masuk rumah sakit, impus kiri kanan Yasin 3 kali. Para tuan guru menteraan hong belang lalu telang berkat la ilaha illallah lagu ini telang penyakit-penyakit itu. Di sanalah Anda bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di sanalah paling kurang nanti. Saat-saat ini mungkin belum bisa, tapi mudah-mudahan nanti tatkala di akhir hayat itu mampu kita pertahankan, bisa kita amalkan. Tidak boleh kita putus asa. Itulah pesan wasiat atau pengajian dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Jadi ukuran ketinggian kesalehan kewalian seseorang bahasan beliau bukan dari banyak tempatnya ngaji, apal kitab, baca kitab, tapi dari penyebabnya ketinggian seseorang di sisi Allah adalah dari bisa tidaknya menjaga hatinya agar selalu tetap yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-muhaddis wal muallif rahimahullah wa nafa'ana Allah wal muslimin bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-261 ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami rahimahullahu taala, Al-Hafiz Ad-Dailami. Salah seorang hafiz, yaitu yang yuhafizu mi'ata alfi hadis. Jadi Imam Ad-Dailami seorang hafiz menghafal 100.000 hadis. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa Siti Aisyah? Sebinian deside Nabi yang terakhir dan yang paling muda. Mesan bajang Siti Aisyah. Yang lain-lain ya semuanya wabaloa semuanya. Apa kenan wabaloa? Bebalu doang selapuk dia kena wabaloa. Kan itu bahasa Semawa. Saya tanya ke orang Semawa, tidak benar itu katanya. Ternyata tanya-tanya itu bahasanya lalu nasib. Ya, kena lamun dari sampailah. Lamun balu kena wabaloa. Wabaloang lamun bahasa Titen tu kan. Tidak paham kau. Jadi apa tadi? Siti Aisyah adalah satu-satunya istri Nabi yang muda, yang dinikahi oleh Nabi kurang lebih usianya 6 atau 7 tahun. Berjangkaplah deside Nabi dengan Siti Aisyah, tapi diserahkan atau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah usianya 9 tahun. Tatkala Nabi berumur 9 tahun,
baru bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dinikahkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, tapi diserahkan setelah usia 9 tahun. 9 tahun umur Mekah, bukan 9 tahun kalau kita. Lamun siwak tahun ukuran Lombok jauh masih potek. Bahkan di man berdua potek apa-apa. Masih mulus lah menurut. Di mana Arab potek. Tapi kalau orang Arab adik-adik gembrot dia. Besar orang-orang Arab. Sana SD, MI saja masalah. Dia lebih besar, lebih tinggi dengan kalian para banat-banat ini. Kan kalau anda yang banat ini kalau membederek kan dengan Arab marak ruang kecepul ruang. Marak ruang kedet-kedet ruang karena besar, tinggi dia. Karena belian remagan kan? Ya, belian ina amak nuli belian langan sugul lah menurut bahasa. Namun bahasa titeno belian langan sugul uli belian, ha? Nah, besar dia. Jadi maksud saya adalah jangan kalian heran. Kenapa kok Nabi itu menikahi Siti Aisyah dalam usia belia balita? Ya, jawabnya bagaimana? Usia orang dulu 9 tahun tidak sama dengan 9 tahun saat ini. Kan manusia panjang Allah semakin akhir zaman semakin kecil dia. Semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Ngonek-ngonek tidak tahu 100-200 tahun yang akan datang. Isi kode manusia apabila nak bau lolon sebiak ini nanjah kadun lemak. Ya kan? Bayangkan Nabi Allah Adam panjangnya, tingginya 60 hasta. Seperti ini tingginya Nabi Allah Adam alaihissalam. Salah masalah. 60 hasta. Berarti kurang lebih 30-an meter. Likuran meter. Ini berapa meter? Belasan kayaknya. Ini paling 4. Paling 16 ya. Tinggangan Malik. Berarti kalau tingginya seperti tinggi Nabi Allah Adam alaihissalam, dia lebih cepat dengan mobil jadinya. Wasun ini yang kesur. Nah, bayangkan kalau tingginya lebih tinggi dari masjid ini 60 hasta. Taruhlah 1 hasta itu adalah setengah meter. Berarti 15 meter. Begini sudah. Kurang lebih kayak begini. Masya Allah. Yang terbayang bagi kalian. Andi nemenek jailih. Ya kayak kita. Kayak anda. Arak teres si julum coba pendek. Elih na tonde. Elih pendek. Lamun pendek itu mamel. Lamun ini anik bau. Elih tedes sisi pendek dengan ni. Dengan ni. Anik bau elih ni. Lamun pendek itu cok keras. Pancoran lamun pendek dengan dengan mama bisalah eleh sekedar penyolan nebong ya eleh si pendek dengan mama. Ya. Demikian halnya dengan Datomo yang kita Nabi Allah Adam. Tinggi dia. Bayangkan sekarang ini sudah berapa ribu tahun kalau kita bandingkan dek man dek bau engkah jam ni engkah otak. Bawa jah. Berapa selisihnya tingginya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan 100, 200, 300 tahun yang akan datang ukuran manusia ane lolon sebia yang ada saat ini apa nek kadu? Anjah nek kadu. Nabi Allah Adam alaihissalam tatkala nek bau lolon nyiur ndak perlu pakai anjah. Karena jepot doang. Tapi kalau kita sekarang ini mau petik kelapa mesti kadu anjah. Begitulah selisih perkembangan namanya dunia. Berarti anda Nabi Allah Adam marah meni ketinggang, berarti gedengan harus pira meni nek ketinggang. Tak bisa gedengnya seperti kan kedepok doang, tak kedepok. Itulah Siti Aisyah. Jadi supaya kalian tidak bingung, kenapa Sida Nabi menikahi Siti Aisyah dalam usia 6 tahun dan diserahkan oleh orang tuanya, bapaknya siapa namanya Abu Bakar setelah usia 9 tahun. Karena beda 9 tahun dulu dengan 9 tahun sekarang. Beda itu ya. Bahkan di negara-negara Timur Tengah itu anaknya sanawiyah aliyah sudah merarik dia. Kalau kita tidak bisa, dilarang oleh pemerintah. Itu namanya pernikahan dini. Kenapa itu? Karena faktor ras. Faktor makanan dan minuman. Rasnya mereka tidak sama dengan rasnya kita. Beda. Kalau ada anda yang sanawiyah, yang aliyah, apa namanya ini rahimnya belum mampu untuk menampung sang janin.
Pabrikmu belum ready lamun bahasa kasar neto. Dia amdik man mampu. Pungguk kita penuang kelelah ruem. Berapa lagi mek pungguk pungguk anak. Berapa lagi mek umbak amak malik. Beratlah. Itulah makanya di Indonesia mengambil kebijakan aturan tidak boleh nikah dini secara negara. Tapi secara agama tetap sah. Baru sogol anak kebuk nikahan sah. Baru sogol keceplos anak. Norman, aku nikahkan kamu, kanci anak sak baru sogol, aran adalah Hadijah. Mas kawinnya aik segelas misalnya. Sah akad nikahnya, apalagi Sanawiyah, apalagi Aliyah, sah dia. Dari segi sah, pemerintah tidak hanya memikirkan sahnya, tapi yang dia pikirkan adalah maslahahnya, kemaslahatannya yang dipikirkan oleh pemerintah. Makanya lahirlah kaedah dalam ilmu usul fikih mengatakan tasarruful imami manutun birra'iyah. Semua kebijakan para imam, para pemimpin, para pemerintah manutun birra'iyah, sangat erat kaitannya semata-mata demi keselamatan rakyat warganya. Demi keselamatan kita semua. Lakukan itu enggak kita baca kitab Fathul Qorib. Oh, nikah asalkan ada wali, saksi, pengantin nina, pengantin mamu, sah. Enggak nikah ilmu. Tapi yang pemerintah yang dia pikirkan adalah efek, dampak, implikasi dari sisi sosialnya, dari sisi ekonominya dan lain sebagainya. Itulah sebabnya mengeluarkan undang-undang yang mengatakan tidak atau dilarang, bukan tidak mengesahkan, dilarang himbauan dari pemerintah untuk nikah dini, ndak lalu merari, karena berdasarkan kajian medis, lamun tian-tian dengan Lombok, masih umur 15 tahun, masih umur 12 tahun, oh belum mampu untuk menampung bayi. Apa sebabnya? Karena waktu kocet jarang nyusu leina. Yang kedua, waktu masih kode enggak sih nyampah es doang. Waktu SD, ndek wah girang nyampah. Waktu Sanawiyah Malik maka sih nyampah pentol doang, gorengan doang. Wajarlah badan dan bodimu seperti ini. Sehingga faktor-faktor kajian-kajian medis itulah yang menyebabkan tercetusnya aturan di Indonesia demi kemaslahatan rakyat. Terbuktilah adik-adik, di Nusa Tenggara Barat, bahkan di Indonesia ini penyumbang janda terbanyak adalah pernikahan dini. Penyumbang janda terbanyak di Nusa Tenggara Barat adalah apa tadi? Pernikahan dini. Sebab luek balu lek Lombok, apa sebabnya? Nek mawaya nek merari belum cukup rukun dan belum cukup syaratnya. Semamam tamat SMP, kamu tamat SMP, PT Kepeng 10 unit mampu. Bagaimana mau sakinah, mawaddah, warahmah? Para nesaran merari itu tenduk doang. Para nesaran merari itu kapung galang doang. Begitu. Nggak tahu dia apa namanya kewajiban kepada sang istri. Nah itu dari segi ekonominya. Dari segi mentalnya, tamat Sanawiyah, tamat Aliyah masih labil, belum dewasa. Dimbau salah angan sekecet, suruh semamam sayang kebanyakan lompat dari aku nih. Dek nangan gamak dirin umur nah 17 tahun baru ngarak dengan milik. Lagu dah kak menu begayan milik tersayang. Wah sak tersayang, para nak jelap-jelap, para dengan seret-seret. Ya, itu dari dampak apa namanya? Mental. Demikian juga laki perempuan sama dia, tidak ada bedanya. Karena belum stabil, belum dewasa. Salah angan sekecet, melin besaya. Kalau ini, itulah akibat dari sisi mental yang berusia dini menunaikan akad nikah. Den bau salah angan sekenyen. Menunaikan sak mamen, den bau nek tepati si seninen. Sayang nek senina nendah milih tepati doang. Karena belum dewasa.
Seninen betian, suruhnya seninen popoan tangkung. Mana bisa? Seninen nganak kode macam entan kedah-kedah seninen. Seninen betian, bunia midang gawe. Ya, istilah Sasak iaran dengan tewo elong mah. Istilah Sasak seperti itu. Biasa terjadi itu. Tonteu elong mamen istilah Sasak no papah mebetian kanjeng anak kode. Apa faktor penyebab utama? Karena pelayanan batiniahnya tidak stabil. Tidak seperti biasanya. Nanti di kelas saya ajarkan itu. Ya mungkin di sini sering melengur ruan mamen nih kan. Melengur ruan khusyuk ruan ya. Inilah pengajian yang bisa kita ambil dari Siti Aisyah ini adalah satu-satunya yang diberikan gelar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam faqihatus sahabiyah. Semua sahabat-sahabat Nabi yang wanita yang paling paham dalam fikih, paling paham dalam hukum adalah Siti Aisyah. Kenapa? Karena Siti Aisyah mungkin bahasa ngetrennya adalah yang paling cerdas, yang paling getol, yang paling kritis, yang paling banyak bertanya, yang namanya Siti Aisyah. Semua dia tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah hebatnya Siti Aisyah. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya meninggalnya di pangkuan Siti Aisyah. Inilah hebatnya Siti Aisyah. Masya Allah. Sampai akhir hayatnya Desida Nabi meninggal di pahanya Siti Aisyah. Desida Nabi serdeng, Nabi sakit, beliau tidak bisa bangun, beliau hanya bisa berbaring. Yang menjadi bantalnya adalah paha Siti Aisyah. Ye butuh sunatan seninet no lemak belian impung sekedi. Molah jadi galang. Ya kalian-kalian ini coba cari olahraga yang membesarkan paha. Gimana itu kira-kira olahraga yang membesarkan paha. Tapi yang ada di hadis itu, Siti Aisyah kan masih kecil, masih 6 tahun. Yang selalu Siti Aisyah selalu diberikan makan oleh bapaknya Abu Bakar rutop, korma dan timun. Itu aja yang diberikan makan untuk mempercepat proses bodinya supaya segera ready dan segera diserahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipakai ada di Syama'il Muhammadiyah. Kan di Mahat dulu sudah saya haji Syama'il Muhammadiyah. Itu aja makanan Siti Aisyah. Kurma yang matang sepelang rutop namanya. Terus dibarengi dengan timun kurma sehingga bodinya cepat berkembang. Sang iya jagen untuk cepat membesarkan pahamu. Nah, itulah hadisnya. Memang itu kenyataannya seperti itu. Bagaimana kalau misal impungnya kocet, marak bertekuli sakit belum kayak begalang. Makanya bagusnya belian sakitnya. Lamun mai idap begalang menukan isah hidap tertenduk kan. Mai lah hidap dia sakit seperti itu. Tapi jarang itu terjadi orang meninggal di paha istrinya. Nah, mudah-mudahanlah anda kita ini termasuk orang yang bisa mengamalkan hadis ini bisa meninggal di pangkuan sang istri atau yang wanita meninggal di pangkuan pahanya sang suami. Lagu enget jelap nonsang semama dendek baik ya. Juluam teduan aruan mati lah si semama. Bedalah angen nina kan ci angen mah. Mamun lamunah gedak lamunah salah angen kesekatan mati karena kening. Untuk menghindari seperti itu ya sebaiknya jangan. Itulah bedanya hati perasaan sang ibu dengan sang bapak. Lamun ama-ama jelapan milih sili, jelapan milih gedak, jelap milih ongsang pokok saran dengan manu. Tapi kalau ibu-ibu Masya Allah penyabar dia beluan angen lamunnya dengan ini
Seperti kata guru saya, Tuan Guru Mahmud Yasin. Sering beliau sampaikan di pengajian subuh kita ngaji di beliau. Jarak sembahyang subuh langsung kita ngaji di beliau subuh. Ya, setelah sholat subuh berjamaah di beliau. Sampai jam 6:30 kita ngaji. 1 jam kita ngaji di beliau. Setiap pagi kecuali pagi Jumat. Apa kata beliau? Sering beliau sampaikan. Kasih sayang ibu sepanjang jalan. Apa kena dini tutu, namun kasih sayang, cinta kasih sayang ina sepanjang jalan. Tapi cinta kasih sayang amak jalan-jalan. Jalan-jalan namun kasih sayang ama wah tepi angen wah dan di. Kenapa demikian? Memang darah daging kita ini adalah dari ibu. Yunin ilmu dengan ngaji dalam bahwa warisan telengan ina darah daging. Warisan tangan amak dia tolang-tolangan. Itulah ilmunya orang tua seperti itu. Ya, ngerti ya? Mudah-mudahan kalian paham. Perbedaan atiangan perasaan dengan nina, kance dengan mang. Luar biasa dan luar biasa. Itulah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, sering kita dengar, tapi begitulah sejarah biografi daripada Siti Aisyah yang saya ingat. Innallaha Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala amaroni bimudaratin nas. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan dan memerintahkan kepadaku, sabda Nabi, bimudaratin nas, dengan cara mulayanah. Apa arti mulayanah? Lemah lembut kepada semua orang. Ini perintah Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bimudaratin nas, mudarah mulayanah, dengan cara lemah lembut kepada semua orang. Kama amarani, sebagaimana halnya juga Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepadaku, memerintahkan kepadaku untuk selalu lemah lembut biiqamatil faraidhi, untuk menegakkan ke hal-hal yang wajib-wajib. Lemah lembut, pelan-pelan desi dan Nabi mengajarkan. Ini yang hak, ini yang batil. Butuh mulayanah. Butuh cara, strategi, bahasa yang pas, etika yang estetika kalau bahasa kampusnya, ya, dengan akhlaknya, dengan akhlakul karimahnya, dengan cara lemah lembut, sehingga beliau bisa diterima dan para kafir Quraisy pun menerima. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan cara dibentak-bentak, tidak dengan cara dicaci maupun dimaki. Bongak mangka yerun papuk mabu jahal langka. Payu sahadat-sahadat, tidak bahasa seperti itu, tapi bahasanya adalah mulayanah, bahasa yang lemah lembut. Ini wajib kita toladani. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mudaratin nas, dalam kita bergaul dengan siapapun, dengan teman, dengan kawan, dengan keluarga maupun dengan tetangga, dengan suami, istri dan anak, baik dengan atasan maupun bawahan, harus kita mulayanah dengan cara lemah dan lembut. Ini yang berat, adik-adik, ya, lemah lembut. Terkadang masaih-masaih kita di Mekah seperti mudir madrasah Salatiyah itu, Syekh Majid itu, kalau sudah marah, Masya Allah, teladar temisa, tempuk temisa, omeh temisa. Bareh setelah nulalut tempuh jo kantor, terpanggil kembik, tebing kepeh. Makanya sebagian teman senang dimarahin sama mudir madrasah Salatiyah. Sengaja berulah, menggah mudir, ayetat pancing kepeh mudir. Ada dong akal batur seperti itu. Alhamdulillah saya termasuk orang yang tidak pernah dimenggahin oleh beliau. Tidak pernah dimenggahin, tidak pernah dimarahin oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh Majid Said. Itu yang sering datang ke Lombok itu. Sering sekali beliau datang, setiap zikrol, setiap hultah beliau selalu hadir. Bahkan pernah hadir dulu di zaman Al-Maghfurlah
Maulana Syekh pun waktu hultah hadir juga Syekh Majid dan saudara kembarnya namanya Halim namanya. Mungkin keduanya sudah meninggal dunia. Ya. Itulah adik-adik. Demikian juga Syekh lain seperti itu dia. Kalau sudah marah kepada muridnya, dia panggil muridnya. Asik dia. Dia berikan uang apa yang ada. Untuk apa itu? Jabron lil khatir. Apa itu jabron lil khatir? Untuk menutupi rasa kecewa, rasa sakit hatinya atau rasa yang ada pada hati dan pikirannya. Sehingga beliau obati dengan cara yang seperti yang tadi. Nah, itulah caranya para ulama-ulama, para masaih-masaih kita di Mekah Al-Mukarramah. Apabila nak menggahin murid, tempuh tabare, imet tebing kepe. Pokoknya ada saja yang diberikan oleh beliau. Ia cara todop, lamun bahasa entite no kan. Ada guru saya di Aliyah itu, kepala sekolah saya di Aliyah. Kalau dia menggah, silih, kita tidak paham. Setelah dia menggah-menggah, nangis dia. Nangis, erok. Kenapa dia erok? Dia erok kita tidak paham. Tuan Guru Abdul Hamid namanya, sudah meninggal dunia, orang Kelayu. Kepala sekolah Aliyah di Pancor dulu. Dia itu mengajarkan saya balagoh. Balagoh yang Qawaidul Lughatil Arabiyah yang Anda baca di tingkat berapa itu? Tingkat 1, tingkat 2 itu kan? Itu balagoh dia aja dibaca di Aliyah itu adik-adik dulu. Kan sulit balagoh itu. Ya. Tapi tatkala kita tidak paham, beliau menangis. Nangis beliau. Apa yang dia tangisi? Yang beliau tangisi adalah murid-muridnya yang tidak paham. Ngangam. Paham anteke? Momot. Itu yang beliau menyebabkan beliau terharu dan menangis. Kan lain ruan mata-mata murid saya paham. Lain kan. Ia bengak, ia melengu, ia dia paham atau dia ngerti ni. Coba dia buat lagi, dia buat ulangan tadrib. Tadrib itu latihan. Tidak ada yang bisa. Semakin eruk, semakin nangis beliau. Bagaimana lembut hati sang guru tatkala mengajarkan muridnya yang tidak paham. Beliau menangis. Lembut hatinya luar biasa. Itu namanya mudaratin. Nah, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu lemah lembut dalam rangka bergaul dengan semua nas, dalam rangka biiqamatil faraidi, menegakkan kewajiban-kewajiban, menyampaikan kewajiban-kewajiban, menyampaikan iman, Islam dan ihsan harus dengan cara mudaratin nas, dengan cara lemah lembut. Nah, kalau kalian mengajar silahkan dengan cara lemah lembut, berdiskusi dengan cara lemah lembut, menjadi guru, menjadi pembimbing, ya apapun lah itu silahkan dengan cara yang lemah lembut. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami an Aisyah radhiyallahu taala anha. Kesimpulan hadis ini yang bisa kita pahami, kita disuruh mulayanah dengan cara lemah lembut dalam bergaul, dalam mengajar, dalam berkeluarga, dalam bertetangga. Jangan kasar. Jangan preman lah bahasa kasar. Selanjutnya, hadis yang ke-263 ini 262 diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala ja'ala ma yakhruju min ibni Adam masalan lid-dunya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan perumpamaan ma yakhruju, apa yang keluar dari anak Adam. Apa yang keluar dari kita maksudnya yang keluar dari belakang. TAI, bukan TKI, tapi namanya TAI. TAI yang keluar dari manusia, dari semua anak Adam, itulah dijadikan perumpamaan oleh Allah masalan lid dunia. Itulah perumpamaan dunia. Dalam lagu yang sering dinyanyikan oleh Abah Saleh, ingatlah dunia bangkai semata-mata. Ini selalu saya populerkan waktu kampanye dulu. Kenapa? Lagu ini selalu saya nyanyikan karena banyak kader organisasi
banyak warga-wargi NW yang lupa dan kepada al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Kita diarahkan ke ini, dia ke itu, kita ke itu, dia ke ini. Itu semua faktornya adalah dunia. Makanya lagu itu luar biasa. Karena luar biasanya saya lupa sekarang ini. Itulah yang saya ingat. Ingatlah dunia bangkai semata-mata. Terus punin terus? Enggak, tak usah bekuih no. Oh, karena dunia. Terus orang beli anak orang kata palas doang suara ini. Maka keren sekali. Ayo wan hendak tahu nih. Karena kita ini bukan jurusan kita, jurusan nyanyi, tapi jurusan Anda adalah Quran dan Al-Hadis. Jadi wajar enggak bisa menyanyi. Oke. Itulah perumpamaan yang diumpamakan oleh Allah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini seperti apa yang keluar dari anak Adam. Hadis ini dipertegas maknanya oleh ada hadis riwayat dari Abdullah bin Abbas bahwa iza qa'ada ibnu Adam, apabila anak Adam duduk di mana? Duduk di tempat buang air besar. Fa'atahul malaku fajalasa fi ra'sihi, datanglah malaikat. Tatkala kita kada hajat, datang malaikat melinggih di kepala kita. Apa nasihat malaikat ini? Ya bna Adam, unzur ila luqmatil lati akaltaha. Egama anak Adam, Anda pikirkan apa yang Anda makan tadi. Apakah kentone? Duren. Apa yang Anda makan tadi? Indomie, ambun doang lapah tisi. Apa yang Anda makan tadi? Indah tatkala kita makan. Ya, luar biasa. Sebelum kita makan enak, dihiasi, bagus. Tapi setelah masuk ke parut, keluarnya apa jadinya? Seperti itulah kita nantinya. Sekarang gagah, sekarang cantik, sekarang mokoh, sekarang debok. Awak seperti ini, harum, wangi. Tatkala masuk kubur, jadi impan olet. Itulah perumpamaan dunia yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini indah, tapi akibatnya apa? Hanya menyusahkan. Seperti andaikan dunia ini adalah yang terbaik, mesti nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang terkaya di dunia. Justru Nabi menolaknya. Jabal Uhud yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Jabal Uhud itu ada Uhud artinya bersatu padu, nyambung. Ya, yakni Uhud bersopok. Gunung Uhud itu dinamakan Uhud karena bersambungnya, panjangnya 7 kilo. Panjang 7 kilo. Dari sini sampai mana kira-kira 7 kilo? Sananya Aimal. Kalau di sini ya mungkin tuknya Sikur Malik. Sampai Muntong Baan lah, belokan Malik. Begitu panjang yang nama Jabal Uhud. Gunung yang Jabal Uhud ini gunung yang sangat cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun cinta kepada Jabal Uhud. Singkat cerita, pada satu waktu Jabal Uhud ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan diri agar Jabal Uhud menjadi emas. Ampure desida Nabi nunas ejen aden kaji jadi emas. Bagaimana jawaban desida Nabi? Desida Nabi menolak. Kenapa menolak adik-adik? Kalau gunung Uhud menjadikan dirinya berubah menjadi emas dan itu miliknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau akan repot. Burung nek lalu ngajahan. Burung nek lalu sempah sebaran Al-Qur'an. Burung nek lalu sebaran iman, Islam, ihsan. Apa nek gawe? Sak nek gawe adalah bagi emas, bagi emas, bagi emas, bagi emas nek gawe. Makanya desida Nabi menolak. Itu juga yang terjadi pada diri Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Beliau Masya Allah luas bangkatnya, sawah ladangnya, kaya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Banyak warisannya dari Dato' Abdul Majid bapaknya. Ada kan di Pancor namanya Majidi.
ratus hektar itu adik-adik. Ia paran Majidi karena yang punya semuanya Dato' Abdul Majid. Ia paran Majidi. Tanah-tanah semuanya mereka yang punya. Setelah al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh pulang, beliau mikir karena banyak tanahnya ya sudah. Lebih baik beliau serahkan ke madrasah. Beliau serahkan untuk keperjuangan dan dia bagi untuk putri-putrinya, untuk istri-istrinya. Kenapa? Karena beliau tidak mau sibuk dengan bangkat, tidak mau sibuk dengan dunia, tidak mau sibuk dengan gabah, dia tidak mau sibuk dengan kepeng. Beliau ingin sibuk dengan Allah, tidak mau sibuk dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini apa sih sibuk si nikmat Allah. Coba buya amak. Sirin luik kepeng, sirin penang nama men. Ra kepeng sata juta engkah ngopen. Apa gawe malikan beli bangkat kan sirin repot kemarin. Ya kan? Baduin motor sekek malikan beli kan semakin repot. Kita hanya sibuk dengan nikmatnya Allah. Kita tidak pernah sibuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat tersebut. Makanya wajarlah ada pada diri al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh sebagai ulama warasatul anbiya yang mewarisi ilmunya para nabi. Wajar al-maghfurlah juga sawah ladangnya dia wakafkan untuk perjuangan. Serahkan untuk perjuangan sebagaimana halnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jabal Uhud menawarkan diri menjadi emas, tapi Nabi menolaknya. Apa sebabnya? Repot kena rumu emas karing. Hakikatnya itu adik-adik, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diuji oleh Allah. Apakah akan memilih nikmat Allah atau memilih Allah yang memberikan nikmat? Di sana beratnya. Ya, ujian. Sama halnya dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Anak tati Ismail temanikan kisi Allah Ta'ala goro kem tati. Sebenarnya ini ujian. Apakah Nabi Allah Ibrahim akan mengutamakan keinginannya yang seri melet lalu berdua anak? Kan Nabi Allah Ibrahim Masya Allah si serin berdua biji melet lalu berdua biji setelah tican biji isi Allah Ta'ala maka tersuruh gorok. Ujian dari Allah, apakah engkau Ibrahim akan lebih mencintai anakmu atau aku yang memberikan anakmu? Itulah bahasa yang tersirat dari ujian Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Apa kata Nabi Ismail sekalipun masih belia? Beliau juga menjawab, dijelaskan dalam Al-Quran. Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Inggih mami sila gawe baik laksanakan. Kalau itu perintah Allah sila kaji ikhlas kaji rida, ndik kayak ngerupuk bain. Nah, kedua-duanya pasal palamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala kedua-duanya aslama berserah diri kepada Allah. Yang bapaknya ini perintah Allah, dia kanggo mikir-mikir tanpa berpikir kalau itu perintah Allah. Ismail pun alaihi salam karena itu dia yakin perintah dari Allah melalui bapaknya. Beliau juga tidak berpikir. Sila aslama. Kedua-duanya berserah diri kepada Allah. Tatkala ini gorok burung. Batal kan? Nah, makanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia akan memilih emas atau memilih menyebarkan agama Allah. Demikian juga al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh ditinggalkan warisan sawah ladang yang sepengengat. Masya Allah. Tapi tidak menggoda, tidak mengalahkan jiwa juang beliau untuk menyebarkan agama Allah, menyebarkan sunnah-sunnah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Begitulah para ulama, begitulah para aulia, besar ujiannya. Kalau kelas-kelas tolab, kelas-kelas tolibat, apa jari ujian bareh paling endomi jari ujian. Ndet tanjak si batur, itulah ujiannya kita. Ya, ndarak kepeng sit belanja, itulah ujiannya tolab dan tolibat. Ndak diuji dengan para ulama seperti para anbiya. Inilah menampakkan pada hadis ini betapa hinanya yang namanya dunia, seperti lagu yang sudah kalian sering lakukan, ingatlah dunia bangkai semata-mata. Ad-dunya jifatun, dunia itu adalah jifah, bangkai. Wa tullabuha, orang yang berebut dunia itu diumpamakan seperti kilabun, seperti beberes, seperti bebuhu yang berebut tulang. Coba lempar tulang, Masya Allah, beh galeman datang bebuhu no berebutan bareng. Itulah perumpamaan orang yang berebut dunia. Berebut dunia yang bagaimana? Berebut dunia yang tidak menolongnya, mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salah paham. Lalu anda semua anda ada inginkan dunia, melihat akhirat. Buta baik dunia dengan kafir lemah, buat apa terkadu. Ya, maksudnya dunia yang tidak baik, dunia yang akan menjauhkan kita dengan Allah. Jika dunia itu mendekatkanmu kepada Allah, silakan raih dunia sebanyak-banyaknya. Lamun darat dunia pun kadu sekolah jok Mekah sehingga anda cari dunia, bapakmu cari dunia, dapat 500 juta, 1 juta kadu jok Mekah. Masya Allah, bagus seperti itu. Ya, akan tetapi orang tuamu dapat 300 juta, bukan mendekatkannya kepada Allah, tapi dia gunakan untuk apa? Na'udzubillah, misalnya untuk berjudi. Ya, na'udzubillah. Itu hal yang menjauhkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi inilah yang bisa kita pahami, yang kita mengerti dari hadis ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan dunia semuanya seperti apa yang keluar dari kita. Betapa mulianya, betapa indahnya tatkala sudah masuk ke perut kita, tatkala keluar apa jadinya. Seperti itu. Rawahu Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Sampai di sini saja pengajian kita.